pagi Bu Ambar. Selamat pagi Mbak ya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bapak ada Sundi? Alhamdulillah sama sehat juga Bu. Tidak hujan toh? Alhamdulillah hari ini sangat cerah Bu ya. Cerah kita hari ini. Ya. Terima kasih atas berkenannya Bu Ambar untuk hadir dalam diskusi ini ya Bu ya. Setelah kemarin saya memohon izin untuk melakukan coaching supervisi akademik kepada Bu Ambar seperti itu ya. Nah Bu Ambar, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi santai tentang apa ya yang Bu Ambar rencanakan, yang Bu Ambar persiapkan dalam kegiatan observasi pembelajaran yang akan kita laksanakan besok pagi seperti itu ya Bu Ambar. Nah Bu Ambar, dari kegiatan yang akan kita lakukan hari ini, Bu Ambar besok itu berencana untuk melakukan praktek pembelajaran itu tentang materi apa, untuk kelas berapa atau mungkin tema berapa, seperti itu Bu? Iya, rencana yang sudah saya buat itu untuk besok pagi di kelas 4 itu tentang mata pelajaran IPA berhubungan tentang gaya. Jadi sebelumnya itu tentang gaya hidup, terus besok itu tentang gaya. Oh ya, terima kasih. Jadi besok itu Bu Ambar akan melaksanakan pembelajaran di kelas 4 dengan materi gaya ya. Ya, terima kasih. Nah, dari rencana yang sudah Bu Ambar susun, dari apa yang sudah dipersiapkan untuk kegiatan praktek besok ya, di supervisi akademik itu, tujuan dari pembelajaran yang Bu Ambar inginkan itu seperti apa Bu Ambar? Yang saya harapkan itu anak-anak tahu tentang pengertian gaya, terus jenis-jenis gaya, dan juga pengaruh gaya terhadap benda di lingkungan sekitarnya, dan juga manfaat gaya itu terhadap kita sebagai manusia seperti itu. Terima kasih ya. Jadi tahu tentang gaya, jenis-jenisnya, dan juga manfaatnya bagi kegiatan kita sehari-hari seperti itu ya. Baiklah, dari pembelajaran yang Ibu persiapkan ini atau mungkin dari praktek pembelajaran besok itu, hal-hal yang ingin Bu Ambar lakukan atau Bu Ambar kembangkan dalam pembelajaran itu seperti apa? Yang penjenengan harapkan selama pembelajaran besok pagi itu seperti apa? Berarti prosesnya ya? Iya, prosesnya. Siswanya agar kita mau mengembangkan apa, mau mengembangkan dalam hal permainan atau mengembangkan dalam hal materinya, atau mungkin dari segi pembelajarannya yang bisa mengakomodir berbagai kebutuhan siswa seperti itu. Yang saya harapkan itu mengasah kreativitas siswa. Jadi anak-anak di kelas 4 saya itu kan saat ini itu imajinasinya memang apa ya, sudah di luar dibandingkan dengan saya dulu waktu di kelas 4 gitu loh. Jadi imajinasinya, kreativitasnya itu sudah lebih apa ya, di luar dugaan saya. Jadi saya ingin mengasah kreativitas siswa dan imajinasi siswa itu dalam proses pembelajaran di gaya. Oh, berarti intinya karena perubahan zaman ya Bu ya, sudah semakin maju, berbeda dengan di zaman Bu Ambar dulu. Nah ini mau mengemas dalam bentuk pembelajaran dalam materi gaya ini ya. Terima kasih Bu Ambar. Dan ini mungkin hal-hal apa saja yang Bu Ambar persiapkan untuk pembelajaran besok pagi itu Bu? Iya, yang saya persiapkan yang jelas sumber belajarnya juga, media belajarnya juga. Rencana itu besok ada video pembelajarannya, terus anak-anak itu nanti saya setelah melihat dari video pembelajaran itu, anak-anak itu bisa mempraktekkan sendiri pengaruh gaya terhadap benda-benda di sekelilingnya. Jadi tapi anak-anak tidak saya minta untuk mempersiapkan barangnya atau bendanya, hanya di benda-benda di sekeliling atau di ruangan kelas saja. Kira-kira adanya gaya itu bisa tidak dibuktikan
dengan apa yang sudah mereka lihat di video itu. Terus persiapannya pemanfaatan IT, karena nanti setelah materi disampaikan itu ada sejenis kuis pakai kuisis seperti itu. Baiklah, jadi dari yang Bu Ambar jelaskan tadi, saya konfirmasi lagi bahwasanya Bu Ambar akan menjelaskan tentang materi gaya dengan media yang awal, ya, materi disampaikan dengan bentuk video dan juga barang-barang kontekstual ya yang ada di lingkungan sekitar kelas gitu ya. Kemudian juga akan mengkombinasikan dengan teknologi pembelajaran saat ini berupa kuisis seperti itu ya. Mantap sekali Bu Ambar. Sebelum kuisis itu nanti setelah siswa praktek praktekkan pengaruh gaya itu tadi, nanti siswa saya minta untuk membuat yel-yel Pak. Yel-yelnya itu nanti mereka bisa sejenis mengaransemen syair dari lagu apa yang mereka pilih, tapi di dalamnya itu harus ada pengertian gayanya, ada jenis-jenis gayanya, dan juga pengaruh gaya terhadap benda. Jadi di dalam yel-yel yang mereka buat itu harus memuat 3 hal itu. Oh iya, terima kasih Bu Ambar. Berarti intinya nanti di akhir nanti akan ada produk berupa ya, yang intinya memakai syair lagu yang keseharian mereka suka, tapi dikemas dengan materi gaya seperti itu ya. Bagus sekali Bu Ambar. Ini sangat menginspirasi karena di kelas saya sebelumnya juga belum ada seperti macam itu. Nah kemudian Bu Ambar, rencana atau mungkin strategi apa yang Bu Ambar lakukan dalam melaksanakan praktek pembelajaran besok? Misalkan modelnya atau mungkin mau dibuat seperti apa maksudnya? Itu nanti rencana mau saya buat kelompok dan sistem permainan Pak. Oh berarti yang sistem kelompok dulu, nanti baru dibuat games ya. Mainannya pakai yang khusus itu nanti, karena kan tetap anak-anak kalau kurus itu kan ada rasa untuk aku harus bisa semangat ya. Jadi pengawasnya biar suasana di dalam kelas itu tidak terlalu kaku, tidak terlalu jenuh juga, anak-anak hanya melihat dari video saja, tapi mereka juga mempraktekkan secara langsung, mereka praktek sendiri, mereka menemukan sendiri seperti itu. Jadi memang yang aktif saya buat ke siswanya. Oh seperti itu. Nah nanti untuk kegiatan kuisis itu nanti siswa bawa HP atau gimana Bu? Kalau untuk kuisis kebetulan saat ini sudah ada mode kertas ya Pak. Mode kertas itu, jadi siswa tidak harus membawa HP, tapi kita bisa mencetak barcode atau kode setiap siswa itu sendiri-sendiri. Nah nanti dari kode-kode itu nanti siswa tinggal mengangkat kertas yang sudah saya bagikan, terus yang HP-nya hanya satu punya saya, itu nanti saya scan scan barcode itu sudah masuk ke hasilnya ke HP-nya Bu Ambar. Wah mantap sekali itu, jadi lebih efisien ya Bu ya. Misalkan ada anak yang nggak punya HP bisa tetap terakomodir ya. Oh ya baiklah. Bu Ambar, ini saya mau tanya lagi ya, boleh ya? Boleh. Nah kemudian dukungan atau bantuan apa yang mungkin Bu Ambar butuhkan ketika praktek pembelajaran besok pagi itu? Oh ya, yang jelas sinyal ya, wifi itu sangat membantu, karena posisinya saya pemutaran video jelas saya mencarinya di internet, terus untuk pemakaian kuisis itu juga menggunakan internet, itu yang pertama. Yang kedua, pemutaran video juga menggunakan LCD proyektor yang sarana itu sudah disediakan oleh sekolah, makanya saya berusaha untuk memanfaatkan itu dengan baik biar anak-anak juga tidak bosen lah hanya mendengarkan ceramah, hanya melihat dari buku dan berarti dari apa yang Bu Ambar sampaikan itu antara yang dibutuhkan itu sudah terakomodir semua dari fasilitas yang ada di sekolah ini ya. Oh ya, berarti tidak ada masalah ya Bu ya ketika pembelajaran besok ya. Baiklah Bu.
Baiklah, mungkin untuk kegiatan coaching seperti akademik di pra pembelajaran ini saya cukupkan sekian dan mungkin sampai jumpa di besok pagi. Saya ini sudah penasaran ingin melihat Bu Ambar dalam mempraktekkan kegiatan ini karena saya lihat sangat menarik sekali ya, sangat memakai permainan, memakai strategi diskusi dan juga menggabungkannya dengan kuisis tadi seperti itu. Itu saja Bu Ambar, terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di besok pagi ketika praktek pembelajaran. Ya, sama-sama Pak. Ya. Saya tunggu juga besok. Ya. Setelah itu juga mohon masukannya juga untuk perkembangan saya dan juga nanti pembelajaran di sekolah dan di kelas. Oh ya, terima kasih Bu Ambar. Dari yang Bu Ambar lihat 29 tapi 21 tidak ada. Adakah yang tidak masuk? Ada semua. Yang tidak ada siapa ini? Oleh Mbak Lia. Topik yang kali ini nanti kita akan belajar tentang gaya. Setelah kalian mempelajari gaya, semoga kalian bisa mengerti tentang pengertian gaya, macam-macam gaya dan juga pengaruh gaya terhadap benda. Ya.
observasi ya Bu Ambar ya. Oke, dari kemarin Bu Ambar setelah Bu Ambar melaksanakan kegiatan pembelajaran, setelah Bu Ambar melakukan interaksi dengan siswa sampai ke pertemuan ini ya, kita nanti akan refleksikan dari apa yang Bu Ambar laksanakan. Kira-kira Bu Ambar sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, tujuan pembelajaran yang Bu Ambar ambil kemarin apa ya? Tujuan yang kemarin itu setelah siswa melihat video dan juga praktek langsung mendemonstrasikan tentang gaya itu, siswa bisa mengetahui apa itu pengertian gaya, terus mengidentifikasi juga masa-masa gaya itu apa saja, dan juga pengaruh gaya terhadap benda, dan anak-anak juga bisa mengetahui manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia bisa mempraktekkan langsung, oh berarti kegiatan seperti ini saya memanfaatkan gaya ini. Memang gaya itu sangat berpengaruh dan membantu dalam kegiatan mereka. Berarti dari pembelajaran yang Bu Ambar telah laksanakan, tujuan ini sudah tercapai ya kemarin. Oh ya, baiklah. Selanjutnya Bu Ambar terkait dengan kesepakatan kita di awal ya. Bu Ambar kemarin akan mengembangkan apa ya yang di pembelajaran yang telah dilakukan Bu Ambar kemarin? Yang ingin saya kembangkan kemarin itu tentang siswa mampu menemukan pengertian dari gaya, macam-macamnya, terus pengaruhnya, dan juga manfaat dari gaya. Selain itu juga saya menginginkan atau yang ingin saya kembangkan itu pembelajaran bagi siswa itu menyenangkan. Jadi tidak terkesan apa ya? Monoton itu Ya, aja ya. betul. Jadi ada rasa senangnya anak-anak Iya, dan juga pemanfaatan TIK untuk anak-anak. Ya, menggunakan puisi itu, terus pembelajaran yang berdigitalisasi dan juga profil pelajaran. Karena khususnya di kelas 4 sudah menggunakan kurikulum merdeka yang baru, mandiri belajar. Oh ya, sesuai dengan arah kebijakan kurikulum berarti ya. Di sini saya juga mencatat gambar bahwa Bu Ambar kemarin juga memanfaatkan TIK. Selain memanfaatkan TIK ya, diferensiasi juga di sini juga ada kompetensi sosial emosional ya. Yang menurut Bu Ambar kemarin kita sudah melaksanakan ya untuk kompetensi sosial emosional ya. Ya, sudah dilaksanakan. Jadi untuk melihat emosi anak itu dari awal pembelajaran itu saya selalu menanyakan ke anak-anak bagaimana perasaannya dan apakah senang, apakah sedih, karena menurut saya perasaan dari anak, emosi dari anak yang dirasakan saat itu berpengaruh dalam kegiatan pembelajaran. Oh iya, jadi dapat kita refleksikan bahwasanya dari tujuan itu sudah nampak ya kemarin juga tercapai apa yang menjadi tujuannya Bu Ambar ketika melaksanakan pembelajaran. Kemudian menyenangkan, kemarin juga menyenangkan ya Bu ya, dari siswa berdiskusi, membuat yel-yel, kemudian pakai game quizzes ya, pakai itu kertas ya, untuk jawabnya dan lain sebagainya. Oke, itu juga memanfaatkan TIK ya, termasuk memanfaatkan TIK. Dan juga diferensiasi tadi juga Bu Ambar sudah sampaikan bahwa dari produknya juga bervariasi ya, ada yang dalam bentuk yel-yel, ada yang dalam bentuk laporan ya, kemarin laporan seperti itu. Oke, sambil presentasi juga ya kemarin kayaknya. Oh iya, di catatan saya seperti itu. Kemudian untuk sosial emosional Bu Ambar mungkin saya dapat membantu bahwasanya kemarin itu sebenarnya tidak hanya di emosi saja Bu Ambar, tapi ketika di awal itu Bu Ambar juga menggunakan papan zona kehadiran ya untuk melihat kehadiran dari siswa di mana hari itu ya. Dan alhamdulillah semuanya bisa lancar ya kemarin untuk dan juga untuk profil pelajar Pancasila kemarin Bu Ambar sudah membuat diskusi ya. Jadi kelompoknya kemarin berapa Bu Ambar? Kemarin 3 ya, ada 3. Jadi satu kelompok kira-kira 9 sampai 10. Dari kelompok-kelompok itu kemarin juga Bu Ambar sudah menggali kreativitasnya ya, dengan membuat silakan yel-yelnya
ya yang berhubungan dengan gaya. Kemudian yang kedua, anak juga bekerja sama dalam membuat contoh, kemudian pembuatan apa ya, itu dan laporan ya. Artinya siswa dilibatkan ketika membagi tugas dalam kelompoknya, seperti itu ya. Ya, terima kasih Bu Ambar. Nah Bu Ambar, di pertemuan ini Bu Ambar mungkin adakah yang membuat Bu Ambar kurang apa ya, kurang puas ketika melaksanakan pembelajaran? Mungkin ada hal-hal yang mungkin masih dirasa Bu Ambar masih mengganjal dalam hatinya seperti itu? Iya, yang pertama yang membuat seperti apa ya, bukan gagal, tapi yang seperti yang membuat saya kok seperti ini itu dalam diskusi. Kemungkinan besar karena jumlah personelnya atau siswanya itu terlalu banyak, jadi tidak semua siswa bisa berkontribusi lah dalam pembuatan yayasan pemasaran. Biasa kan anak-anak kadang hanya beberapa yang mengerjakan, yang satu asik mainan sendiri dan sebagainya itu. Jadi kemungkinan besar karena personelnya terlalu banyak itu dan anak-anak belum bisa untuk berkolaborasi dengan banyak teman, itu yang pertama. Yang kedua, saat pemanfaatan kuisis. Jadi sebenarnya sebelumnya juga sudah pernah saya gunakan, namun kan itu menggunakan anak-anak menggunakan HP sendiri. Jadi prosesnya lancar. Tapi untuk yang mode kertas kemarin kan baru kali itu ya, dicoba ya. Karena saya memikirkan yang kemarin pakai kuisis pakai HP-nya anak-anak itu kan tidak semuanya bisa masuk penting karena ada HP yang tidak bisa kuisis. Nah, saya coba untuk menggunakan mode kertas ini sepertinya karena sinyalnya kurang kuat. Soalnya setiap saya nyekan barcode anak-anak itu sering keluar sendiri. Jadi tadi Bu Ambar jelaskan bahwasanya ada kolaborasi ya di antara siswanya, ada yang mungkin belum sesuai dengan tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua tentang aplikasi yang digunakan tadi, karena kita ingin berinovasi pakai yang mode kertas. Ternyata sinyalnya ya yang belum memadai seperti itu. Baiklah, dari hal-hal yang Ibu sampaikan tadi, Bu Ambar sampaikan tadi, kira-kira Bu Ambar mempunyai apa ya, di lingkungannya punya hal apa yang mungkin bisa mendorong untuk mengantisipasi hal tersebut agar ke depan itu tidak terulang kembali, itu seperti apa kira-kira? Mungkin ada butuh bantuan siapa atau apa yang Bu Ambar inginkan biar pembelajarannya lancar, sinyalnya lancar, itu mungkin ada yang dapat Bu Ambar manfaatkan dari lingkungan sini atau mungkin dari teman-teman rekan kerja atau mungkin dari Bapak Kepala Sekolah, selaku Kepala Sekolah mungkin ada. Kalau untuk yang pakai kuisis itu kemungkinan menggunakan wifi sekolah ya. Kemarin kan baru menggunakan paket. Kemarin pakai data ya. Jadi kemungkinan besok menggunakan wifi yang ada di sekolah karena sudah ada wifi juga kan. Jadi kalau kemarin kan baru saya coba menggunakan paket saya sendiri. Terus untuk kegiatan yang besok-besoknya misalkan di mode kertas itu tetap tidak bisa, pemanfaatan lab juga bisa. Menggunakan komputer ya Bu ya. Misalkan mau menggunakan yang TIK, pemanfaatan TIK. Siap. Baiklah, jadi Bu Ambar sudah menemukan ya alternatif solusi apabila nanti untuk memperbaiki pembelajarannya di pertemuan yang akan datang, seperti itu ya. Baiklah Bu Ambar, dari apa yang Bu Ambar tadi sudah pilih untuk melakukan perbaikan pembelajaran di akhir nanti ke depannya, seperti itu maksud saya. Itu mungkin Bu Ambar punya apa ya, istilahnya ada pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama untuk mensukseskan ya, maksud saya dari Bu Ambar itu punya ide tadi yang memasang wifi atau apa itu tadi, mungkin ada pihak-pihak yang diajak kerjasama seperti itu. Yang jelas seluruh warga ya,
terutama untuk Bapak Ibu guru dan juga Pak Kepala Sekolah. Jadi bukan hanya untuk pembelajaran saya juga, tapi untuk pembelajaran semuanya biar semuanya bisa memanfaatkan TIK dengan baik. Artinya bisa berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lain dan juga tadi minta izin sama Bapak Kepala Sekolah juga ya. Ya, berarti melibatkan seluruhnya. Semuanya dilibatkan. Baiklah, Bu Ambar, artinya Bu Ambar tadi sudah menemukan bahwasanya hal-hal yang menjadi mungkin hambatan atau mungkin kekurangan atau mungkin ya yang kemarin bisa menjadi hambatan dalam pembelajaran itu bisa Bu Ambar sendiri temukan ya. Nah, gimana sekarang perasaannya Bu Ambar setelah kita berdiskusi hari ini? Mungkin Bu Ambar sedikit plong lah. Posisinya apa yang saya anggap kemarin itu belum bisa saya sampaikan, tapi akhirnya bisa ngobrol-ngobrol seperti ini dan menemukan jawabannya, menemukan solusinya. Ya, artinya dari kita ngobrol ini tadi ternyata hal-hal yang mungkin sudah saya catat dan Bu Ambar rencanakan kemarin ternyata malah ada hal yang lebih ya dari yang kita rencanakan. Ternyata tadi juga ada zona kehadiran, zona emosi, kemudian di diferensiasi tadi di prosesnya juga ada perbedaan ya kemarin. Berbagai proses dilaksanakan dari memberikan contoh kontekstual, percobaan dan juga kuis ya seperti itu, dan juga untuk awalnya kontennya itu juga ada video ya masih diputarkan dan juga ada teks yang dibagikan ke siswa seperti itu. Dan akhirnya kemarin juga penilaiannya secara ada yang secara kelompok. Ada yang kelompok ya. Untuk pembuatan label itu kan juga kelompok juga saya penilaiannya secara kelompok. Terus ada juga yang penilaian individunya. Berarti dari kita bisa nilai dari Gelia, dari laporannya itu juga bisa kita nilai ya. Baiklah Bu Ambar, dari diskusi hari ini bahwasanya kita mendapatkan apa ya istilahnya simpulan ya dari Bu Ambar rasakan bahwa apa yang Bu Ambar kerjakan kemarin itu ternyata sudah memenuhi area pengembangan yang akan dicapai, seperti itu ya Bu Ambar ya. Dan tujuan pembelajarannya juga sudah tercapai. Dan tadi Bu Ambar juga sampaikan apa yang menjadi hambatannya juga sudah kita temukan solusinya seperti ya Bu Ambar ya. Dan perasaannya juga sudah dari seperti itu. Baiklah Bu Ambar, mungkin itu saja diskusi pada siang hari ini. Mungkin atas kerjasama dan Bu Ambar tadi sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi ini, saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang telah kita diskusikan ini tadi bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Itu saja Bu Ambar, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.